itu cerita di dalam kesilapan. Kalau uang donasi itu kalau menurut saya itu tetap uang jago. Wih, diminta lagi. Kemarin anaknya bilang Kami tidak butuh uang itu. kan bapaknya agak beda ya, karena di rekening udah kosong. Novi perlu bantuan, ya sudah, saya ready untuk bantu. Bang, nggak apa-apa, datang sini. Bang. Pengacaranya pun udah gua laporin juga itu. Bang. Wih, di mana ada Farhata, Mas? Di situ ada Rasman dan mereka pasti berselisih. Oke guys, balik lagi di channel FKR Project. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, jadi topik yang pengen kita bahas adalah tentang pengakuan dari ayahnya si Agus gitu ya. Di sini kita juga bakal nge-reaction juga tentang Rasman. Siapa nih udah kangen abang kita, Abang Rasman. Dan dia katanya pengen membela seseorang nih. Oke, kita langsung aja. Gue seberapa teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks karena komentar kalian pasti yang paling atas dan saya bisa membacakannya. Gue seberapa lama kita bakal mulai videonya, jangan lupa diklik subscribe. Let's go. Oke, di sini kita udah sampai videonya Rasman Nasution kasus Agus dan Novi. Ayo netizen, dukung siapa? FA atau RR? bingung sih. Farhat Abbas atau Rasman Nasution? Oke, kita dengerin ya. Pengacara, nah saya pingin tuh supaya kalau bisa Novi perlu bantuan, ya sudah, saya ready untuk bantu. Bang, nggak apa-apa, kalau dari perspektif hukum ya siapa yang menyalahgunakan uang itu, niatnya apa, misalnya kalau dapat dibuktikan ya pidana. Tapi kalau ternyata kalau tidak ada dan kalau misalnya ada orang sakit terus digunakan kesakitannya itu kepentingan pribadi, salah juga kan? Nah, jadi dua-dua kita lihat dong perspektifnya. Kalau ada orang niat baik terus dia bantu, ayo kita buat donasi, nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan. Lalu misalnya lu mau jadi artis, ini manajemennya, lu dapat jatah, boleh juga. Boleh dong, kan yang penting mau sama mau, suka dengan suka. Tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur menyalahgunakan di situ. Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah, kamu santai aja, cuma harus lakukan perlawanan hukum karena Anda sudah dilaporkan. Bang, tapi gimana sih Bang, secara hukum itu kan tidak ada perjanjian tertulis terkait uang donasi tersebut gitu Bang? Itu tadi dilihat dari aspek yang mana, pendekatan hukumnya doang harus dilihat kan. Pendekatan hukumnya seperti apa, lihat aspek yang mana-mana, kelihatan nanti semua. Kalau itu memang tidak ada urusannya dengan kerjasama atau apa, kalau tidak tertulis berarti apa? Kan tidak bisa kita tuduh juga kan? Tapi kan laporan ini menyatakan pencemaran nama baik, Bang. Untuk Agus sendiri ke Novi sendiri, Bang. Iyalah, maka kita lihat nanti kan siapa yang mencemarkan. Kalau dia merasa dicemarkan, laporin balik. Ajay, kalau si Novi merasa dicemarkan, laporkan balik. Bang, lu kok tumben sehat ya abang kita? Ini habis makan apa nih? Tapi masalahnya kasus si Fadil belum selesai dewa sekarang. Pengen nanganin kasus lagi ya, tapi baik sih. Ini kok tumben gitu. Tapi emang sih, di mana ada Farhata, Bas? Di situ ada Rasman dan mereka pasti berselisih. Si Rasman udah mulai sehat, si Farhat Abbas kumat. Apa bedanya saya tapi laporin emang balik? donasi itu emang nggak boleh bebas ya pakai uang donasi itu untuk apa aja, untuk keperluan. Iya dong. Harus ada pertanggungjawaban juga gitu kan, nggak bisa langsung serta-merta dikasih begitu aja. Harus ada pengeluaran juga kan? Paling nggak diaudit ya, Bang. Iya dong. Tapi jangan salah Tapi ya. kan itu haknya Agus Bang untuk Kan nggak tentu juga. Gini, kalau lu mau ambil sendiri uang sama Agus yang kelola, jangan gunakan pihak lain. Silakan. Tapi kalau pihak lain Anda bekerja sama, terus dia membantu kok. Lo Anda dapat itu kan ada bantuan ini. Terus Anda dapat fee dari situ. Apa yang salah di situ? Pinter ya. Iya juga, kalau Agus pengen duitnya digunain sendiri, ya lu open donasi ya sendiri aja, Gus. Gak ada salahnya ketika Tenovi dan Denny Sumargo minta transparan gitu kan. Kayaknya Denny Sumargo iya gak sih guys? Jadi mereka minta transparan, kan udah bawa nama yayasan Novi ya. Video Peter. Ini Rasman nih yang aku kenal itu gak seperti ini ya. Asal sama-sama menyetujui. Nah ini kan dua-dua cuap-cuap. Tapi dia terima juga Agus kan? Cuma mungkin duitnya kurang banyak gitu kan? Betul ya? Ya kalau kurang banyak nggak menjadi alasan dong. Jadi Novi udah, kamu jalan aja. Kalau perlu datang ke gua. Siapa yang setuju Novi kasusnya dipegang Rasman guys? Apa masalah gak sih? Nanti saling perang lagi deh. Kayak kasus Vina Cirebon ya, Farhat Abbas vs Rasman. Pusing saya dengernya. Apa yang dilakukan oleh Novi dengan menarik uang tersebut ya sah-sah aja berarti sebenarnya Bang ya. yang 1,3 M itu dibalik. Kalau dasarnya jelas, kalau alasannya jelas, Ih, Tanggung jawab ya. tanggung jawab dia. Sepanjang dia bisa bertanggung jawab karena tidak melanggar hukum, come on. Oke, nggak udah, kamu nggak usah takut dengan laporan lah, datang sini. Bang. Pengacaranya pun udah gua laporin juga itu. Bang, Wih. lagi Bang, Novi juga sempat mengaku bahwa yayasannya non profit Bang. Iya.
Tapi Novi juga mengaku bahwa uang donasi itu yang masuk saat masa tenggang donasinya sudah habis dan dipakai sebagai uang operasional gitu. Mungkin gimana Bang? Ya, kita di tracking dong. Di tracking, mereka ini harus duduk kalau menurut saya, duduk. Nanti ujungnya di polisi dikonfrontir, buka data semua. Bang, tapi hukumnya itu gimana sih Bang? Uang tersebut jika ditahan oleh pihak Yayasan Novi itu dan tidak diberikan ke Agus, hukumnya gimana mungkin? Nggak bisa juga dituduh dia penggelapan, karena kerjasamanya nggak ada. Kecuali perjanjian setiap uang yang diterima itu penggelapan, beda cerita atau titipan, nggak ada. Udah hubungi aja Novi, hubungi gua. Kebayang gak sih ketika Novi hubungi Rasman? Iya. Oke. Ini Abang siap ya Bang ya? Siap, beritahu Novi. Siap. Kita akan bantu Novi. Siap. Ya? Enggak, man. Kasusnya sih Fadel aja udah selesai. Dia kalau masalah cewek cantik gitu ya, cukup kuat gitu. Dan langsung ini Rasma nih. Keren juga ya pernyataannya. Oke, kita coba baca komentarnya ya. Baru ini waras abang. Bener ya. Saya aja sampai terheran-heran. Apa karena faktor cewek ya? Kalau si Fadel dibawa muter-muter sama dia, pusing saya dengerin. Next. Kalau Rasman bela Novi, gue kagak edit foto lu lagi bang. Ya, oke sih. Pertukaran yang sangat adil. Kalau Pak Rasman mau bela Teh Novi, kali ini aku dukung lah biar ada lawan Farhat. Siapa yang setuju Rasman megang kasusnya Novi? Ya semoga nggak tambah panjang ya kayak kasusnya Fadel. Oke, kita selanjutnya ke yang lagi viral, yaitu pernyataan dari bapaknya Agus. Kita dengerin ya terkait donasi. Intinya itu kita nggak mau lebih kurang, di mutasi itu keluarnya segitu. Dia 1,3 M itu sudah dikembalikan ya? Udah habis. Sehingga rekening si Agus pada saat ini kosong. Apa kami nggak bingung? Bingung. Bingungnya? Agus tuh mau pulang ke Aceh, tetapi dengan catatan harus bersih dulu matanya siap, baru kami pulang. Uang donasi buat pergi ke Aceh. Lah kok gitu? Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu masuk si Agus, bisa dia nanti hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia terus selama hidupnya buta. Siapa nanti membiayainya? Jadi masyarakat membagi itu, ya kami bersyukurlah membagi itu untuk kehidupan. Walau tidak untuk pengobatan sepenuhnya, tapi sisanya itu kan bisa dipergunakannya untuk kehidupannya di kampung. Nah Pak, sudahkah ada komunikasi dengan Teh Novi sama Bang Desi untuk tabayun selanjutnya? Kan kemarin sempat ada rencana ke situ, sekarang seperti itu. Kemarin sebenarnya Bu, dipanggil lah, tapi nampaknya diam. Maksudnya belum ada sampai sekarang. Dia mau berkomunikasi, artinya bagaimana ini bisa selesai kami gitu. Kalau kami itu kan mengharapkan di bawah tangan Bu, bukan di atas tangan, kami di bawah tangan. Nah, mudah-mudahan ini bisalah bagi Bu Novi dan Su kan menyelesaikan masalah ini. Kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Cuman omongan-omongannya itu waktu si Agus represi begitu nggak stabil ingatannya dan pikirannya. 1 bulan setengah Bu, hampir represi terus sampai sekarang. Dia depresi, tapi kok melaporin orang langsung sehat ya? Ini pertanyaan. Kok bingung ya? Tapi pengennya Bang Agus sekarang seperti apa? Apalagi kan sekarang lah sudah mencoba kemarin ke melaporkan kan. Pengennya kayak gimana? Jadi sekarang nih mau nggak mau Bu, kalaupun kami kan belum tahu kabarnya uang ini bagaimana. Yang katanya mau ditarik lah, kami nggak tahu itu. Masalah kami sudah merasa tertekan, kemana yang bisa kami usahakan ke situ. Karena uang di rekening kami nggak ada Bu. Ya mereka ada juga sih dikasih duit sekitar 1,5 M dalam waktu sehari bisa ngabisin 100 juta. Nah itu kan 1,3 dari 1,5 berarti hilang 200 juta tuh. Itu belum pengobatan loh, udah hilang aja ya. Wajar ya, untung aja sih duitnya masuk ke Teh Novi gitu, ditahan. Ini bukan niat ya, bukan diambil teman-teman ya. Maksudnya ditahan ya. Ini emang uang punya Agus cuma ditahan. Tujuannya Teh Novi karena kan udah gunain nama yayasan dia, berhak buat melakukan transparan. Bener kata Bang Rasman kita ya yang tadi bilang, kalau dia pengen duit itu dipakai secara bebas secara dia, ya open donasi sendiri, nggak melalui Denny Sumargo, nggak melalui Teh Novi, karena mereka berdua adalah influencer, 2 orang yang punya nama, jadi wajar donasi bisa sengebum itu. Jadi hak lah, berhak Teh Novi ataupun Denny Sumargo mengatur gitu. Itu transaksi harus transparan. Kondisi Pak Agus sekarang gimana Pak? Maksudnya kan kemarin katanya demam lagi, Demam. hari ini gimana Pak? Itu masih demam, belum bangun lagi. Belum bangun. Makannya gimana maksudnya? Makan tuh dia paksa lah karena makan obat.
Biasa makan satu piring ya seperempat piring. Itu pun karena dipaksa ya kan begitu. Inilah membuat kami ini jadi ketakutan kami ini, ketakutan. Jadi kalian datang tuh bukan kami nggak layani, nanti kami salah cerita kan apa ya. Padahal yang sebenarnya yang saya cerita inilah sebenarnya. Kalau untuk pengobatannya sendiri seperti apa? Sekarang masih kontrol ke BPJS atau bagaimana? Enggak, KIC lagi. Masih di KIC lagi. Karena itu saran dari Bonopi. Bonopi yang suruh bawa ke situ. Kapan terakhir dibawa ke RSCM, Pak? 2 hari yang lewat lebih kurang lah begitu. Oh, di bawah Jadi SSCM. sekarang pun kami masih berobat. Cuman kami ini udah merasa takut karena ada keadaan begini. Apa begini, apa macam mana itu kami nggak tahu. Kalau kami bawa situ kan cash itu. Hah? Nanti kalau cash macam mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Sedangkan ngomong dari sana nggak ada. Memang ngomong awal betul, Kak Digat tentang ini. Tapi ini karena kan ada huru-hara. Kami itu kan merasa takut, nggak tahu dengan keadaan kami bagaimana. Kami orang nggak punya, orang yang nggak ada. Jadi nggak dapat saya terangkan lebih banyak lagi. Kabarnya jam 7 malam ini atau hari ini mau berangkat ke tempatnya Densu untuk mediasi itu seperti apa Pak? Tapi katanya nggak batal ya Pak, gimana Pak? Batal. Kenapa Batal Pak? karena apa? Nggak, batalnya nggak tahu kita. Kami kan hanya dapat begini. Kami rumah dinas pun kami nggak tahu. Seharusnya kalau itu ada mufakat koordinasi mau dari sana ya harusnya kami dijemput seperti biasanya kan. Ini sampai sore ini kami belum ada apa-apa. Kami hanya macam mana lah di rumah tuh ya? Yang awal mengajak untuk mediasi awal itu dari pihak mana Pak? Dari Densu. Dari pihak Densu. Iya, Densu. Katanya kalian gak ada duit, tapi kok bisa gitu ngelaporin? Gak murah dong ngelaporin itu. Transportasi segala macem ya. Wajar sih Densu untuk yang menengahin ya. Gak kayak pengacaranya si F. Siapa tuh Harley? Pusing Ini saya. termasuk orang yang bagus. Menurut saya dia orang tuh bagus. Bonopi ini pun orang bagus. Orang bagus semua itu. Wih, Macam mana saya bilang nggak bagus? Dari awal kami dibantu, akhirnya begini timbul masalah sedikit, begitu netizen menghujat kami, mensalahgunakan uang itu. Padahal itu nggak ada. Jadi memang komunikasinya aja yang Itu aja kurang. Jadi bagi kami yang bodoh ini seharusnya datang kepada kami bagaimana caranya mengawasi. Memang itu saran-saran dari Ibu Nopi, dari sana, dari sini. Maksudnya orang-orang yang bisa pintar membawa kami ini kemanakah, apakah ke Cipto, apakah IC, apakah luar negeri, karena uang ada, bukan nggak ada duit. Janji dulu uang ini untuk pengobatan, kan untuk pengobatan, donasi itu untuk pengobatan. Kami takut, ya kalau andainya itu berjalan dengan bagus, ya kami kan tetap berobat menurut saran-saran. Saran terakhir Bu Nopi dibawa ke rumah sakit AIDS. Sampai sekarang ini. Jadi karena ini huru-hara tebal, banyak segala macam dari netizen, kami sudah takut sekarang. Merasa sekarang udah macam mana ya? Takutlah maksudnya. Kalau kamu bawa AC macam mana pembiayaannya? Kalau kami bawa nanti ke Cipto, ke RSCM, macam mana nanti risikonya? setelah ini apakah pihak keluarga akan terus memperpanjang permasalahan? Kalau menurut saya nggak perlu diperpanjang. Karena awalnya bagus, kami ingin bagus. Nah, ini bapaknya pinter, nggak usah diperpanjang ya. Tapi kenapa anaknya kagak harus memperpanjang masalah ini? Minta maaf, clear. Turutin apa kemauan Teh Novi, udah clear, transparan, clear, udah selesai. Gitu ya. Ini menurut saya gitu. Ada. Karena kiruhnya aja nggak selesai, yang belum selesai. Dan keinginannya dari Om Farad sendiri apa sih? Pak kan kemarin kan dia yang mencoba mensomasikan. Iya. Dia sudah memberikan. Begini, kami tuh ikut saran aja. Ikut saran. Apakah si F ini yang menghasut? Nggak tahu nih. Tidak pintar kan, malah memperkeruh suasana. Saran Om Farad sendiri apa Pak? Hah? Terakhir. Saran Om Farad sendiri seperti apa terakhir? Sarannya jangan takut. Oh, Ini jangan akan kita takut. perjuangkan, akan kita benahi dengan baik. Baik pun itu secara keluargaan, baik pun dalam masalah apa. Dia kan hukum itu berjalan dengan sendirinya. Berarti jangan takutnya sendiri, terus maju untuk mensomasi Itu- jalur hukum atau seperti apa? Saya kurang tahu. Tapi ini kan bukan jalur hukum lagi, masih diberi artinya kelonggaran. Apaan kah kelonggaran? Nah, sekarang tadi kan kami mau dikumpulkan, maksudnya ke sana mau didamaikan bagaimana caranya. Kalau ada pun permasalahan yang memberatkan saling
di antara masing-masing itu diselesaikan dengan baik, supaya kita tuh jadi yang baik dari awalnya baik sampai akhir. Ini dari orang tua ya. Nah, Pak, ini kan tadi kata Bapak hari ini di rumah nggak ada istri sama wawanya nggak di rumah ya. Kata Bapak ke rumah sakit apakah mengurus keperluan? pertama dia kan sakit, dia kan keluar darah dari mulutnya wawaknya, keluar. Dia mengurus BPJS-nya terus ke rumah sakit. Ini ngapa jadi Wawa yang sakit ya? Sampai sekarang belum pulang ada kabarnya. Jadi kalau masalah waktu itulah ceritanya. Saya nggak mau memperbanyak, melebihi, mengurangi. Dia berepresi juga, maksudnya udah keluar darah dari mulutnya pakai secang. Saya pun sangat sedih. Jadi macam mana mau saya bilang kan? Jadi si Wawa ini juga merasa depresi terhadap kasus ini. Ya kenapa? Karena dia tertuduh. Padahal uang itu kan langsung kami yang mengasih, bukan dia minta, itu tidak. Oh, Wawa keluar darah gara-gara dia tertekan juga ya. Oke, kalau gue salah mohon koreksi, gue kayaknya disconnect dari tadi. Uang donasi tersebut dari pihak Agus sendiri sudah tidak ingin dikembalikan lagi atau seperti apa jadinya? Begini Bu, Gimana tuh? Apakah uang donasi pengen dibalikan lagi atau tidak nih? Gini Bu, oke, gimana itu? Gimana tuh? Saya penasaran. itu cerita di dalam kesilapan. Kalau uang donasi itu kalau menurut saya itu tetap uang jago. Widih, diminta lagi. Kemarin anaknya bilang Kami tidak butuh uang itu. kata bapaknya agak beda ya, karena di rekening udah kosong. Karena kan Bang Agus sendiri bilang ya sudah tidak ingin Iya. uang donasi lagi gitu, sudah. nggak Walaupun penting tidak, untuk Agus. kalaupun tidak dia katakan ingin, mungkin pada saat itu dia stres atau apa, merasa diri sangat tertekan. Mungkin dia balas salah kata. Apakah di rekening sudah kosong? Jadi salah kata? Diminta lagi duitnya ya? Anaknya aja udah gak mau. Bapaknya minta lagi ya? Iyalah 1 M, kapan lagi kan kerja itu butuh waktu berapa lama guys? Mungkin dia balas salah kata, Salah kata. salah cakap atau salah ngomong yang Salah terus ngomong. ke media. Berarti intinya Agus sendiri mau terus mempertahankan uang donasi tersebut apa sudah mengikhlaskan saja? Begini aja keputusannya itu. Gini Kalau gimana mereka tuh? tuh merasa itu uang Agus, ya pasti. Dari Agus pribadi inginnya apa untuk uang donasi tersebut? Kalau si Agus jangan ditanya, itu kan udah di rekening dia. Kan sudah dibalikan ke yayasan. Yang yayasan ini dibalikkan bukan apa? Untuk mengawasi, Iya. bukan diambil itu maksudnya. Kan ini kan salah paham aja ini. Jadi intinya keinginan untuk Oke, ini bapaknya pinter nih ya. Itu cuma buat ngawasi ya. keinginan meluruskan. Jadi Agus inginnya tetap dibalikan atau Begini, sudah diurus saja oleh- begini. Jangan nanti kira ke belakang hari. Si Agus ini kan masih sakit. Dia ingin berobat. Karena uang itu kan sudah ada. Nah, itulah keinginan si Agus. Jadi kalau tidak, macam mana lagi nggak keinginannya? Memang dia sakit, udah buta selamanya. Udah buta, siapa lagi nanti? Kalaupun nanti uang itu habis untuk berobat si Agus, kami tidak ada masalah. Karena itu dijanjikan untuk berobat. Ini. Cakep nih. Akan tetapi kalau berobat tuh berhenti sampai sekarang, sampai sembuh, ada sisa duit itu kan tetap Agus punya. Kan tetap Agus punya. Karena yang membagi itu adalah kepada rekening si Agus. Nah, tengok, ibunya pun dia udah ketakutan semua kami kawan. Ya. Hah? Harapan Bapak Harapan saya semoga yang kusutnya menjadi selesai, yang mulanya baik, awalnya maunya baik sampai ke depannya. Nah, sesuatu arti yang baik itu tetap baik, yang jelek tetap jelek. Jadi harapan kami sekeluarga ini maunya baiklah kami semuanya. Baik pun dari pihak yang dari netizen menganggap kami baik, kami artinya memang agak salah. Tetapi itu sebenarnya bisa diselesaikan. Kapan mungkin dari pihak keluarga ingin bertemu dengan pihak itu ataupun pihak segera Begini, kalau kami itu hanya pasrah aja. Kami rumah Dengsu pun nggak tahu, rumah Nopi pun nggak tahu, maklum kok. Harapan kami bagaimana awal begitu kita akhir.
baiknya itu pun kami tidak bisa balas budi. Lain dari uang donasi pun kami tidak bisa berbudi. Karena ada uang yayasan dibagikan kepada kami. Awal kami hidup di Jakarta ini. Cukup, Bu? Ya. Makasih ya Bapak. Iya, iya, iya. Selesai. Yeay. Ini bapaknya sama anaknya kagak sinkron intinya ya. Gara-gara di rekening sudah nol, uangnya harus dipertahankan. Tapi bapaknya tuh tahu kalau ini dihasut gitu ya. Kami mah ngikutin aja gitu ya. Pengacara kami bilang apa, kami ngikutin. Jadi arahnya udah tahu lah ya. Oke, lanjut deh. Kok malah kita yang disuruh mikir ya biaya hidup Agus ke depan dari mana? Kita aja belum tahu hidup kita sendiri mau bagaimana, Pak. Ya itu sih, saya juga bingung, Pak. Sudah telat, petisi sudah puluhan ribu tanda tangan. Ketar-ketir juga ya pasti. Next, bukan urusan kami Agus ke depan, itu urusan bapak dan keluarga. Kita juga punya keluarga. Gak peduli ya. Next, semangat Mas Agus. Harga diri di atas segalanya. Cakep daripada uang ya. Harga diri di atas segalanya. Beda lagi bapaknya, ya maaf, itu kan cuma emosi gitu kan ya tuh. Cuma emosi. Ngomongin duit ya tentu butuh lah duit ya. Rekening Agus emang kosong. Kan sudah dibagi-bagi sama Agus. Donasi 1,7 M, yang dibalikin 1,3. Yang dipakai obat cuma 900.000. Masa 400 jutanya udah habis aja ya? Iya. Oh, banyak banget 400 juta buat apa? Gila dalam sehari, guys. Kayaknya 1 M itu hitungan hari sih habis sih. Ya makanya Tenovi narik gitu. Ya, apa nggak terkejut gitu uang sumbangan kok dalam 1 hari apa 2 hari berobat belum 400 juta udah habis. Ya kayaknya bapaknya tetap mempertahankan. Gimana guys? Menurut tanggapan kalian ya? Saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya kalau ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan ataupun ekspresi saya yang menyinggung teman-teman semua mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.